Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa hari ini Ramadan tinggal 23 hari lagi. Betul Bapak Ibu? Nggak terasa nih, tiba-tiba Ramadan tinggal 23 hari. Salah satu hal yang penting kesempatan Ramadan adalah menghadirkan iman di dalam seluruh amal-amal Ramadan kita. Dan bicara tentang menghadirkan iman itu memang pesan khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita lewat hadis yang kita sudah sama-sama sering dengar, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Di riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena iman. Dan hadis-hadis lain sebenarnya karena memang menghadirkan iman tidak hanya ketika Ramadan, tapi Ramadan ini serasa iman itu menjadi sesuatu yang sangat khusus. Nah, cuma masalahnya apakah iman itu hadir di dalam semua amal-amal kita? Itu memang sangat dipengaruhi oleh iman itu sendiri. Jadi iman itu kan sebenarnya sangat berkaitan dengan yakin. Tidak akan mungkin ada iman tanpa ada yakin. Dan cuma ketika iman dikaitkan dengan yakin, maka kita melihat setidaknya orang yang beriman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, iman yang sangat meyakinkan. Yang kedua adalah iman yang meyakinkan. Yang ketiga, iman yang kurang meyakinkan. Dan ada orang yang imannya itu tidak meyakinkan. Kira-kira kita masuk yang mana Bapak Ibu? Ini kita ngeraba dulu, kita masuk yang mana ini? Yang sangat meyakinkan, yang meyakinkan, yang kurang meyakinkan, atau yang tidak meyakinkan? Kalau lihat wajah-wajah Bapak Ibu ini wajah-wajah meyakinkan wajahnya. Mungkin ada baiknya kita perlu melihat ya, karena memang kalau imannya masih kurang meyakinkan, apalagi tidak meyakinkan, ya iman itu tidak hadir, ya. Tidak hadir dalam amal-amal kita, ya. Karena kalau hadir itu efeknya beda, ya. Salah satunya, ya, kalau kita merujuk kepada Quran, ya, salah satu ciri orang yang beriman itu kan idza tuliyat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, jadi orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Quran semakin bertambah imannya. Dibacakan berarti posisi kita mendengar. Ya, berarti kalau ayat yang dibaca semakin panjang, ya, maka bertambahnya iman semakin banyak. Kan logikanya begitu. Orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Quran, maka semakin bertambah imannya.
Maka semakin banyak ayat yang dibacakan, semakin bertambah banyak imannya, ya bertambah imannya bertambah banyak. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat diri kita, tarawih saja, kalau seandainya pas tarawih imam baca ayatnya panjang sekali, itu kira-kira yang nambah iman kita atau dongkal kita? Kita kadang kan bertanya-tanya, kenapa kok yang nambah dongkol? Ya, harusnya kan yang bertambah imannya. Jadi ini memang perkara yang harus dipastikan Bapak Ibu, ya, karena kalau sampai iman tapi tidak meyakinkan, buat apa? Ya. Karena posisi iman itu kalau diibaratkan adalah tangga yang membawa kita ke langit, ya, tangga yang membuat kita berjalan naik ke atas. Ya. Sebab berbeda antara orang yang beramal dengan iman dengan orang yang beramal tidak pakai iman. Jadi kalau kita nolong orang semata-mata karena iman, maka kita nolong orang itu membawa kita naik ke atas, derajat hidup kita naik. Iya. Amal itu akan terbawa ke langit. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan iman. Tapi kalau seandainya ada orang, ya, dia tidak beriman, walaupun dia banyak melakukan amal baik, ya amal baiknya tidak akan bisa naik ke atas. Nggak ada tangganya. Ya, nggak ada tangganya. Jadi yang membuat amal itu bisa naik ke atas, diterima oleh Allah, menjadi tabungan nanti di akhirat adalah kalau amal itu dilakukan karena iman. Karena memang iman itu adalah tangga bagi amal untuk menuju ke langit. Nah, cuma sebagaimana tangga pasti ada anak tangganya. Ya. Dan tangga itu memang disebut sebagai tangga kalau ada anak tangganya. Nah, anak tangganya itu adalah yakinnya kita. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi dia tidak yakin dengan yang dia imani, itu ya seperti tangga tapi nggak ada anak tangganya. Ya. Maka bagaimana mungkin kita bisa naik tangga kalau tangga itu tidak ada anak tangganya? Itu ketika orang beriman tapi dia tidak yakin dengan apa yang dia imani. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu contoh, katakanlah kita biasa lewat Bapak Ibu di satu jalan, ya, kan memang rumah kita di ujung sana. Itu kita baru pindahan rumah ceritanya, dan jalan satu-satunya menuju ke rumah kita ya jalan itu. Udah 2 bulan sebenarnya kita biasa lewat jalan itu, sampai satu saat ada orang yang nyapa, ya, Bapak orang baru ya di sini? Oh iya Pak, saya baru 2 bulan. Oh berarti Bapak belum tahu ya. Apa Pak? Di depan itu ada pohon besar, itu ada penunggunya. Ada penunggunya. Kita dikasih tahu kalau di pohon itu ada penunggunya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, setelah kita diberitahu seperti itu, apa yang terjadi ketika kita melewati jalan dan melewati pohon itu? Merinding. Kalau merinding itu artinya kita percaya enggak? Percaya, ya. Percaya bahwa pohon itu ada penunggunya. Kita percaya. Buktinya apa? Merinding. Sekarang kalau seandainya kita percaya, kita kalau ditanya, Bapak Ibu, percayakah kita kalau Allah Subhanahu wa taala itu pasti menjaga kita dari segala keburukan? Allah pasti akan melindungi kita dari segala kejahatan. Percaya enggak Bapak Ibu? Percaya. Betul percaya? Kalau betul percaya, saya percaya Allah pasti melindungi kita. Saya orang beriman. Hasbunallah
wa ni'mal wakil, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang melindungi, cukup Allah yang menolong. Saya percaya Allah pasti akan melindungi hamba-hambanya. Nah, dalam keadaan kita percaya bahwa Allah melindungi saya, percaya, tapi kalau kemudian pas kita lewat pohon tadi, itu tetap merinding atau nggak merinding? Kira-kira Bapak Ibu, tetap merinding atau apa kita perlu buktikan cari pohon yang kata orang ada penunggunya, jalan sendirian? Kira-kira ada nggak orang yang ya sih saya percaya Allah melindungi saya, pasti Allah menjaga saya, tapi ketika ngelewatin pohon itu tetap merinding? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Ada. Yang tidak merinding? Ya ada juga. Kira-kira kita masuk yang mana ini? Pas lewat kok tiba-tiba ada bunyi kresek gitu. Itu merindingnya nambah atau enggak nambah? Kalau nambah itu artinya apa? Kita lebih percaya pada si penunggu pohon daripada percaya kepada Allah. Ini kalau betul kan sebenarnya menjadi masalah serius. Saya lebih yakin dengan si penunggu pohon itu daripada yakin dengan penjagaan Allah. Padahal kalau dilihat ini dilihat secara fisik, si penunggu pohon kelihatan nggak? Nggak. Allah nggak kelihatan. Ya, kalau dalam bahasa akidahnya sama-sama ghaib kan? Ghaib itu kan nggak kelihatan. Tapi kok saya lebih kuat merindingnya daripada biasa. Kalau itu berarti tandanya lebih yakin dengan penunggu daripada apalagi kalau pas lewat betul-betul kita mendengar ada suara Assalamualaikum. Itu kita semakin apa? Semakin takut. Kalau semakin takut itu sebenarnya nalar kita logis nggak Bapak Ibu? Loh, harusnya kalau dikasih salam kita seneng atau takut? Loh, kalau takut apa yang ditakuti? Ya suara tanpa rupa. Tapi kan suaranya suara yang menunjukkan kejahatan atau kebaikan. Kita bisa bayangkan ketika suara itu sebenarnya menunjukkan kebaikan saja kita takut, maka ini kadang semakin menguatkan kita ya Bapak Ibu. Sebenarnya selama ini kita lebih percaya kepada Allah atau kepada si penunggu itu. Dan ini kan sebenarnya bicara soal yakin, dan ini memang masih menjadi PR yang harusnya segera diselesaikan. Karena kalau tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya masuk kategori iman tapi kurang yakin atau bahkan tidak yakin. Rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki itu dari Allah, kalau suatu saat uang kita hilang, padahal kita sedang bepergian jauh, kita tenang atau hilang tenang? Hilang tenang. Kenapa hilang tenang? Lah kan uang saya hilang, itu bekal saya. Kalau betul itu masalahnya, waktu uang kita hilang, Allahnya ikut hilang nggak Bapak Ibu? Kan Allahnya nggak ikut hilang. Dan saya iman bahwa uang itu adalah pemberian Allah. Logikanya kalau uang itu hilang, kita tenang atau hilang tenang? Tenang, masih ada Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian harus kita selesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, Ramadan ini sebenarnya kesempatan kita untuk menyelesaikan.
Nah, kalau konsep penyelesaiannya begini, ternyata segala sesuatu dalam hidup ini semuanya amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang tidak membutuhkan rahmat Allah. Kita amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Jadi contoh sekarang kita ada di sini, ini sebenarnya karena apa, Bapak Ibu? Rahmat Allah. Oh, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita berada di tempat yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kita sebenarnya di satu ayat yang kita kalau merenungkannya, iya ya, ini betul-betul semuanya itu amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Sebab kalau sampai nggak ada rahmat Allah, nggak tahu. Dan nggak tahunya itu disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau saja bukan karena anugerah dan rahmat dari Allah, karunia dan rahmat dari Allah, lattaba'tumus syaitana illa qalila, niscayalah kalian ini menjadi pengikut setan. Niscayalah kalian ini menjadi pengikut setan. Jadi kita bisa sholat ini yang betul-betul rahmat Allah. Sebab kalau nggak ada rahmat Allah jadi pengikut setan, ya berarti kan nggak mungkin ada di sini kalau jadi pengikut setan. Jadi kita betul-betul amat sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amat sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang kita tidak boleh lupakan adalah ya rahmat Allah itu. Jadi kita bisa sholat ini rahmat Allah, bisa puasa rahmat Allah. Bapak Ibu bisa bekerja di kantor pajak ini karena apa? Karena dulu saya kuliah di STAN, enggak. Aslinya enggak. Iya. Itu sepenuhnya adalah karena rahmat Allah. Iya. Karena itu sebenarnya perlu diluruskan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, oh kalau dulu saya enggak diterima di STAN, enggak mungkin saya ada di sini. Enggak. Iya, enggak. Semua ini tidak lebih tidak kurang ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya kunci sederhana bagaimana agar kita memiliki iman yang meyakinkan adalah selalu menyandarkan apapun kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, satu-satunya yang tidak boleh disebut sebagai rahmat Allah adalah kalau berbuat dosa. Itu aja. Selainnya Bapak Ibu, iya, kita harus menyebutnya sebagai rahmat Allah. Itu cara untuk membuat kita menjadi orang yang yakin, dan untuk ini memang kita harus mengubah mindset kita selama ini. Iya. Apa contohnya? Kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tiba-tiba ya mendapat uang yang banyak, ya, mendapat uang yang banyak. Kalau kita dapat uang, itu kita ngasih judul uang itu sebagai apa? Dapat uang banyak, kita seringnya menyebut dapat rezeki. Salah enggak? Enggak. Kalau enggak, orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, tapi kalau maksiat dia lakukan. Kalau mereka dapat uang banyak, itu mereka ngasih judulnya sebagai apa? Rezeki. Nah, kalau mereka juga menyebutnya sebagai rezeki, apa bedanya kita dengan mereka?
maka kita harus mengubah. Itu bukan rezeki. Terus apa? Rahmat. Kenapa kita ngasih judulnya sebagai rahmat? Uang itu sebagai rahmat. Karena saya memperolehnya dengan cara yang jujur, saya mendapatkannya dengan cara yang amanah. Saya tidak nipu, saya tidak nyolong, saya tidak ngurangi timbangan. Maka saya yakin ini rahmat Allah. Saya tidak bermaksiat kepada Allah, saya taat dan patuh kepada Allah. Makanya saya yakin uang ini adalah rahmat Allah. Tapi mereka yang mengurangi timbangan, yang curang, yang banyak maksiat, kalaulah mereka dapat uang banyak, berani nggak mereka mengatakan itu rahmat Allah? Nggak berani. Ya. Kalau kita sukses, kita menyebutnya rahmat Allah. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita dapat uang itu rahmat Allah. Sekarang kalau seandainya uang kita hilang, kita ngasih judulnya sebagai apa? Musibah ya. Duh, dapat musibah saya. Apa Pak musibahnya? Uang saya hilang. Kalau uang hilang dianggap musibah, sama orang-orang yang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah baca Quran, gak pernah puasa. Kalau mereka punya uang terus uangnya hilang, mereka menyebut dapat apa? Musibah. Apa bedanya kita dengan mereka? Nah, maka kita ubah sebutan itu. Ini cara agar kita betul-betul memiliki iman yang meyakinkan. Ya. Musibah ini adalah rahmat Allah. Musibah ini adalah rahmat Allah. Dan kalau dipikir Bapak Ibu yang rahmat Allah, musibah itu memang betul-betul rahmat Allah. Di mana rahmat Allahnya? Saya punya kesempatan sabar. Saya punya kesempatan ikhlas. Dan bukankah Allah menyebutkan yang di Al-Baqarah 155, 156, ya, mereka yang ketika dapat musibah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Berarti musibah itu rahmat Allah. Dan apa yang kita sampaikan itu sebenarnya juga Bapak Ibu yang rahmat Allah dimaklumatkan oleh Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah di surat Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini kan ya berarti tanpa batas. Rezeki rahmat Allah, musibah rahmat Allah, sehat rahmat Allah, sakit rahmat Allah. Jadi di dalam sehat ada rahmat Allah, di dalam sakit ada rahmat Allah. Di dalam rezeki ada rahmat Allah, di dalam musibah ada rahmat Allah. Di dalam itu kan berarti isinya. Di dalam itu berarti isinya. Iya. Dan memang kita betul-betul nggak pernah menyebut ya, apapun ya, kecuali memang kita menyebut isinya, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukankah seperti ini sudah kita praktekkan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita bertamu, terus disuguh cangkir, di cangkir itu ada kopi, kita menyebutnya disuguh apa? Kenapa kita nggak menyebut disuguh cangkir? Ya kan isinya kopi. Iya. Kalaulah kemudian disuguh mangkok, di mangkok itu ada bubur kacang, kita menyebutnya disuguh bubur kacang. Kita nggak menyebut dikasih mangkok. Kita tarawih di satu masjid, selesai tarawih ternyata tamirnya bagi-bagi kotak. Di kotak itu ada tulisan Wadimor. Kita menyebutnya dapat apa?
dapat apa? Loh kenapa yang disebut sarung? Emang sarungnya kelihatan? Nah, itu ada wadimur yakin. Berarti kan selama ini selalu kalau kita dapat apa saja itu yang kita sebut adalah isinya. Berarti kan kita bisa tidak menyebut wadahnya tapi menyebut isinya. Dan memang sebenarnya kalau dipikir-pikir yang berharga itu apa? Isinya. Apalagi kalau sudah rahmat Allah. Karena tidak ada yang bernilai dalam hidup ini kecuali rahmat Allah. Jadi inilah mindset kita, ya. Harus ada perubahannya. Jadi mulai saat ini kalau kita dapat uang, dapat rezeki, kita menyebutnya dapat rahmat Allah. Ya. Uang hilang, rahmat Allah. Kaya, rahmat Allah. Miskin, rahmat Allah. Sehat, rahmat Allah. Sakit, rahmat Allah. Dapat jodoh, rahmat Allah. Jodoh sesuai, rahmat Allah. Jodoh nggak sesuai, kalaupun musibah, lah di dalam musibah ada apa? Kan ujung-ujungnya rahmat Allah juga. Dan bayangkan kalau seandainya tiba-tiba ya datang teman, terus beliau bilang begini, aduh, saya barusan dapat rahmat Allah. Ya. Wah, kita kan udah seneng. Apa rahmat Allah ya? Dompet saya jatuh. Dompet saya jatuh, adalah ada isi ATM, ada uang cash 1 juta gitu. Beliau menyebut dapat rahmat Allah. Iya. Iya. Dompet hilang dapat rahmat Allah. Kita melihat beliau itu dengan pandangan apa? Pandangan kagum enggak? Kagum kan, ya Allah. Dompet hilang isi uang 2 juta kok rahmat Allah. Kita kagum. Sambil kita ngelihat kan kaki dia napak nggak ke tanah. Jangan-jangan kakinya nggak napak, ini berarti bangsa malaikat ya. Tapi kakinya napak, ya dia teman, kita kan kagum, luar biasa. Jadi sederhana sebenarnya, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada judul ya, di dalam semua peristiwa, di dalam semua kejadian, kecuali judulnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pas di jalan ada yang menghina kita gitu. Itu kita dapat apa? Rahmat Allah. Wah, tadi dapat rahmat Allah. Apa rahmat Allahnya? Dihina coba sama orang. Itu kalau kita mengubah mindset kita ke situ, itu ngaruh banget ya, terhadap iman kita. Ya. Nah, ngaruhnya apa? Ngaruhnya yakin bahwa keseluruhan hidup ini adalah rahmat Allah. Ya. Yakin bahwa keseluruhan hidup ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin bahwa keseluruhan hidup ini adalah rahmat Allah, mereka akan merasakan puncaknya rahmat Allah itu kapan? Justru pada saat sakaratul maut. Justru pada saat sakaratul maut itu merasakan puncaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus rahmat Allah ini sebenarnya menjadi ya, kan Nabi pernah mengatakan sebenarnya besok kita masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Kita besok masuk surga itu adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka memang menjadi penting bagaimana kita bisa merasakan rahmat Allah ini dalam kehidupan kita. Dan Ramadan ini sekali lagi kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya rahmat Allah. Kenapa? Karena Ramadan kan bulan yang penuh rahmat. Kalau Ramadan bulan yang penuh rahmat kan berarti mudah kita dapat rahmat. Nah, sehingga kalau seandainya ada orang yang melewati Ramadan kok nggak dapat rahmat, ya kita nggak bisa membayangkan bagaimana dia bisa dapat rahmat di selain Ramadan.
ibaratnya nyari ikan di kolam yang penuh ikan saja nggak dapat, apalagi kalau nyari ikan di kolam yang ikannya nggak kelihatan. Rahmat Allah di bulan Ramadan ini kelihatan sekali, nampak sekali. Salat imam suaranya merdu, kita kasih judul apa? Rahmat Allah. Imam suaranya sumbang, rahmat Allah. Rahmat Allah. Dan kalau kita mau timbang, sebenarnya yang rahmat Allahnya ya, lebih bernilai ya, itu rahmat Allah yang kita peroleh waktu tarawih yang imamnya suaranya merdu atau imamnya suaranya sumbang. Yang rahmat Allahnya lebih bernilai, yang imamnya suaranya sumbang. Kenapa? Ya kalau imamnya suaranya merdu kan kita mendengarkan suara imam, bacaan imam itu ringan kan. Kalau ringan ya rahmat Allahnya ya kira-kira ringan juga. Tapi kalau imam suaranya sumbang, kita mendengarkannya kan dengan berat. Nah kalau dengan berat kan insya Allah rahmatnya juga berat. Jadi memang kita bisa bayangkan orang kalau sudah merasakan apapun dalam hidup ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti penuh makna. Hidupnya pasti penuh nilai. Hidupnya pasti amat sangat berharga, tidak hanya untuk dia tapi juga untuk sesamanya. Jadi Ramadan ini bulan rahmat. Cara mendapatkan rahmatnya kan sederhana. Yang pertama, kita memang selama Ramadan ini perlu memastikan semua amal kita harus amal yang bernilai rahmat. Maaf, bernilai taat. Kenapa harus bernilai taat? Ya karena rahmat Allah itu hanya ada di dalam amal taat. Yani amal yang kita lakukan semata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak bapak-bapak pergi ke kantor ini, pastikan ini bagian dari amal taat saya kepada Allah. Ini bagian dari amal taat saya kepada Allah. Nah yang keduanya adalah menyadari bahwa saya bisa melakukan amal baik ini semata-mata karena rahmat Allah. Dan yang keduanya tidak berharap apapun dari amal taat saya ini kecuali hanya berharap rahmat Allah. Dua ini saja hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Kalau kita hadirkan dalam setiap amal-amal kita, yang membuat saya bisa tarawih ini ya rahmat Allah. Dan saya tidak berharap apapun dari saya tarawih ini kecuali hanya mengharap rahmat Allah. Allah pasti akan hadirkan rahmatnya untuk kita. Allah pasti akan hadirkan rahmatnya untuk kita. Dan hadirnya rahmat Allah untuk kita ini memberikan efek yang amat sangat luas. Nah, salah satu efek yang paling utama adalah hadirnya rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Karena memang kita nggak akan mungkin yakin ke Allah kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal dan menyandarkan amalnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih kelihatan kebermaknaan dari amal-amal dia, keberkahan dari amal-amal dia, kebermanfaatan dari amal-amal dia bila dibanding dengan orang-orang yang beramal tapi kemudian melepaskan amalnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin hanya akan bisa kita peroleh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya sudah yakin, ya udah. Apapun yang kita lakukan adalah semata yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yakin itu ya kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan saya ini. Di surat Hud ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sabar, pahala orang-orang yang berbuat ihsan,
Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang berbuat ihsan, tidak akan menyanyiakan. Saya ingin menutup kultum siang ini dengan kisah yang menunjukkan bahwa memang Allah tidak akan menyanyiakan hamba-hambanya yang beramal betul-betul karena iman, beramal sadar betul ini adalah rahmat Allah. Kisah seorang ASN yang dikenal jujur. Ya, entah kenapa di beberapa instansi kalau ada orang jujur itu ya bukannya banyak yang suka, malah banyak yang nggak suka. Ya. Sehingga beliau ini tidak dilibatkan ya kalau ada proyek-proyek tertentu di instansi itu. Kenapa? Karena kalau melibatkan beliau ini ya udah nggak bisa diutak-atik itu dana. Ya, semuanya harus jujur, harus amanah. Ya, makanya beliau ya kayak diasingkan. Suatu saat beliau ada masalah ekonomi. Ya. Nah, solusinya istrinya bulan Ramadan waktu itu. Istrinya kemudian berinisiatif, ini Ramadan jualan bubur sumsum. Ya, dibawa suaminya untuk dijual di kantor. Nah, kantornya lumayan besar, pegawainya banyak, bawa 80. Pas sampai di kantor ditawar-tawarkan, nggak ada yang beli. Jadi utuh sampai kemudian mau pulang itu. Ya, kalaupun dibawa nggak bisa dimakan. Akhirnya kemudian sang suami ini memutuskan untuk disedekahkan. Pas mau pulang itu ngelihat ada 5 satpam itu, ya udah dikasihkan. Ya sambil cerita, ini jualan nggak laku, ya udahlah rezekinya bapak. Satpam ini sebenarnya iba gitu, ya sebenarnya iba, terus ngeluarin uang, ya maunya beli gitu. Ditolak oleh beliau, enggak, saya udah niat ya untuk bapak buka puasa. Sisa 75. Ya, dekat kantor ternyata ada masjid, mampir ke masjid itu. Ya dikasihkan ke takmir untuk takjil. Oh bapak siapa gitu, karena bukan jamaah situ kan. Iya, nama bapak siapa ini, biar ini jadi jadi kenangan kami gitu. Jadi ya karena pengen dicatat, ya dicatat aja nama, nomor telepon. Tapi pesan, pokoknya ini jangan bilang dari saya, udah saya niat sedekah buat jamaah takjil. Ya udah, beliau pulang, sampai di rumah ya istrinya ngelihat beliau nggak bawa bubur sumsum kan, wah seneng. Laku ya pak. Wah kan kalau yang jadi suami bapak itu kira-kira mikir gimana. Tapi ya udahlah apa adanya, ya lihat suaminya mendung, istrinya curiga, nggak laku bu. Loh terus mana? Ya bapak ini taruh di mesin buat takjil, ya hitung-hitung sedekah kita. Ya, kelihatan wajah istrinya kayak kecewa gitu. Tapi ternyata nggak lama kecewanya ya. Sesaat kemudian wajah istrinya berubah. Ya udah pak, nggak apa-apa. Yang belum rezekinya. Ya akhirnya kemudian buka puasa, ya, bisa tarawih. Nah selesai tarawih ada yang nelpon, ya, nomor yang nggak dikenal. Pas dia angkat, mohon maaf, ini betul ya, menyebut nama beliau. Ini pak, tadi saya ceritanya sama keluarga buka puasa di masjid. Ya, ternyata takjilnya itu bubur sumsum. Enak sekali itu bubur sumsum. Saya tanya istri dan anak-anak juga suka itu, seneng, enak gitu. Saya tanya ke takmir, katanya yang buat kan bapak gitu. Oh iya pak, betul. Nah ini dia pak, kami memang berazam ini selama Ramadan kami itu pengen ngasih takjil ke masjid-masjid. Nah ini kebetulan bubur sumsum ini kayaknya cocok ini buat takjil. Jadi ini saya mau pesan, bisa nggak bapak bikin bubur sumsum untuk takjil sehari itu saya minta dibikinkan 1000. 1000 ini. Bisa pak, bisa. Wah kan senang banget itu ya. Tapi kalau 1000
saya kebetulan lagi kesulitan ekonomi, Pak. Iya, saya nggak punya modal sebanyak itu. Ya udah, pokoknya itu 1.000, iya, hitung semuanya selama 1 bulan ini. Iya, selama 1 bulan ini. Totalnya berapa? Saya mau bayar sekarang, kas. Pokoknya dihitung. Ya kalau dihitung kan udah berapa itu, ratusan juta. Iya, dikirimkan. Iya. Tak berapa lama ada notifikasi. Iya. Kalau iya, ratusan juta tadi sudah terkirim ke beliau. Itu buah apa, Bapak Ibu? Yakin ke Allah. Iya, yakin ke Allah. Iya. Pokoknya hidup kalau nggak mau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yakin yang sangat meyakinkan insyaallah akan menjadi milik kita. Ya. Tetapi itu tadi rahmat Allah itu untuk hal-hal yang yakin ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki rahmat Allah, musibah rahmat Allah, dipuji orang rahmat Allah, dihina orang rahmat Allah, naik pangkat rahmat Allah, turun pangkat rahmat Allah, dipindah ke Papua. Soalnya kalau memang ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya terima ini sebagai rahmat-Mu. Insyaallah itu akan menjadi pegangan kita sekaligus tiket untuk nanti masuk surga. Karena kita tidak akan mungkin masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.